Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Nah, bincang pagi hari ini bicara mengenai belajar di era digital. Jadi belajar mandiri di era digital. Semangat kita di era pandemi tetap harus bersemangat. Dalam situasi apapun, jaga kondisi, stamina, bahagia menjadi satu komitmen untuk bisa mewujudkan semangat kita belajar bersama. Nah, bagaimana strategi kita untuk bisa tetap belajar secara mandiri di era pandemi? Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, jadi tidak bisa lepas dalam ingatan kita sejak 2 Maret 2020 sampai sekarang kita masih berada dalam situasi pandemi. Dan ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita, bahwa belajar secara mandiri di era pandemi itu menjadi salah satu bagian penting yang harus kita titipkan pada multi generasi NKRI. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita bisa bincang bersama Mas Arfus. Mas Arfus, gimana belajarmu selama masa pandemi? Kalau saya belajarnya ya melalui website yang sudah disediakan oleh pemerintah. Website yang disediakan oleh pemerintah? Iya, ada perpusnas.go.id, ada kemendikbud.go.id, ada digital.id. Nah, luar biasa. Jadi Mas Arfus ini kalau belajar secara mandiri bisa melalui website-website yang sudah disediakan oleh pemerintah, yakni melalui perpusnas.go.id, kemudian melalui digital.id, ada juga di rumah belajar di kemendikbud.go.id, ada laman badanbahasa.go.id. Nah, ini menjadi bagian penting. Ternyata kebermanfaatan ilmu di era digital itu bisa diakses di mana saja. Nah, sekarang kita lihat Mas Marwan, bagaimana kamu belajar? Nah, kalau saya belajarnya itu dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Nah, bagaimana rajin menulis dan membaca? Tentu saya menggunakan media-media yang ada di media cetak, ada media online. Nah, kalau di media cetak, semua buku-buku yang saya miliki itu saya gunakan sebagai sumber literasi. Sedangkan kalau di media online, saya bisa gunakan semua website dan laman yang memang bisa menjadi sumber literasi, itu saya gunakan sebagai sumber literasi. Wow, luar biasa Mas Marwan. Jadi Mas Marwan dan Mas Arfus itu memiliki strategi belajar mandiri dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa melakukan upaya kemandirian, bagaimana kita bisa belajar dan membelajarkan diri di era pandemi tanpa harus kehilangan esensi. Bagaimana esensi yang tentu saja itu akan berdampak bagi multi generasi NKRI. Nah, selain itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita harus bisa membangun komitmen untuk senantiasa bisa melihat bagaimana sinergisitas itu bisa kita lakukan secara kombinatif. Jadi kalau saya katakan bagaimana kita bisa mengidentifikasi, ya, jadi dengan 5M kita mampu mengidentifikasi berbagai problematika dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, di sekitar kita, itu tentu akan berdampak. Karena apa? Dengan mampu mengidentifikasi berbagai problematika yang ada di sekeliling kita, tentu akan bisa menjadi salah satu bagian acuan bagaimana kita bisa memilih, memilah, dan menentukan. Dan ini untuk teman-teman di jenjang TK, tentu kita harus bisa mendampinginya, bapak ibunya, orang tuanya, gurunya, masyarakat sekitarnya. Ini menjadi salah satu media sumber literasi yang bisa dijadikan media komunikasi dengan teman-teman yang hebat dan luar biasa. Nah, yang kedua, kalau kita lihat teman-teman kita jenjang SD, tentu di SD juga ini kombinasi antara guru, orang tua, masyarakat, semua harus mengambil peran. Dan upaya-upaya yang kita lakukan tentu protokol kesehatan tetap kita jalani, tetapi semangat belajar jangan sampai terhenti. Semakin kita tidak belajar semakin tertinggal. Apalagi tanggal 20 Mei 2021 kemarin itu menjadi hari kebangkitan nasional. Mari kita bangkit di era digital ini. Semangat kita untuk belajar secara mandiri di era digital ya kita manfaatkan. Sekarang ini ada teknologi yang memfasilitasi kita. Jangan sampai di era teknologi, di era pandemi ini kita dikuasai teknologi, tetapi kitalah yang harus menguasai teknologi untuk belajar secara mandiri. Dan disitulah kekuatan kita nanti akan mampu memberikan satu kontribusi nyata.
Tadi diskusi dengan Mas Marvan, Mas Arfus, kemudian juga Mbak Sisi yang kalau kita lihat Mbak Sisi gimana? Kamu belajarnya melalui apa? Ya kalau saya belajar melalui media-media yang ada di sekitar kita. Ada konteks-konteks semesta yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman di jenjang SD, TK, kemudian juga di SMP, di SMA, semua bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi media-media yang ada di sekeliling kita, kita jadikan sebagai sumber belajar, sebagai sumber literasi yang dapat kita lakukan untuk menjadi bahan-bahan identifikasi. Jadi dengan 5M ya, dengan 5M yang pertama mampu mengidentifikasi, ini penting. Jadi ketika kita sudah mampu mengidentifikasi berbagai problematika kehidupan di sekeliling kita dengan berbagai kesemestaan yang ada di sekitar kita, maka disitulah kita akan mampu menemukan solusinya. Nah, solusi kreatif. Setiap kita menemukan, mengidentifikasi hasil problematika yang ada di sekeliling kita, maka kita harus merumuskan solusi yang kreatif. Jadi jangan sampai kalah dengan Bu Tejo ya. Bu Tejo itu selalu menemukan solutif ya, selalu memberikan solutif. Nah, kita juga harus memiliki ide-ide kreatif dalam konteks pembelajaran secara mandiri. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, baik yang di SMK, baik yang di SMA, baik yang di SMP, baik yang di MTS, baik yang di Madrasah Aliyah, baik yang di SD, baik yang di Madrasah Ibtidaiyah ataupun di TK. Semua harus berbondong-bondong, bersemangat diri. Bagaimana kita membangkitkan semangat kita di era pandemi ini, tetap menjaga stamina kita, belajar secara mandiri untuk mendapatkan repertoar bahasa. Kita mampu melakukan yang 5M tadi, mengidentifikasi lalu merencanakan. Setelah kita identifikasi berbagai problematika yang kita temukan, kita rencanakan. Nah, perencanaan yang baik tentu akan bisa kita identifikasi apa yang kita baca, apa yang kita serap dari sumber literasi, lalu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dalam tulisan-tulisan itulah nanti akan menjadi salah satu media pengembangan diri yang tentu saja itu akan secara berkelanjutan memberikan warna-warna yang nyata. Jadi disitulah kekuatan kita. Kita belajar bisa dari media jurnalistik. Jurnalistik sekarang ada media jurnalistik online maupun cetak. Semua bisa kita lakukan. Lalu di perpusnas.go.id maupun di e-pusnas, semua bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia di 34 provinsi. Maka semangat kita 34 provinsi, multi generasi Indonesia, ayo terus bersemangat untuk berliterasi dengan Ratu Lisa. Bersama Arfus Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Kalau kita lihat ke sana jauh membentang, air sungai mengalir dengan indah. Semangat itu kesemestaan, kebesaran Tuhan yang harus kita syukuri. Dan ini semua menjadi sumber literasi alam yang tentu akan memberikan dampak nyata kepada kita semua. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, disinilah kekuatan kita. Kalau kita kenang, kita ungkap kembali. Tentu tadi yang pertama kita mulai mengidentifikasi, yang kedua merencanakan, M yang ketiga melaksanakan. Jadi apa yang sudah menjadi perencanaan proses pembelajaran kita laksanakan dengan baik. Sehingga dari situlah setelah kita rencanakan, kita laksanakan, dan hasilnya nanti kita evaluasi. Dan disitulah hasil evaluasi diri itu tentu akan bisa menjadi salah satu bagian nyata bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan. Dan semangat itu yang nanti akan mengantarkan kita, hasil evaluasi itu kita tidak lanjuti sehingga akan berdampak bersama-sama. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, semangat untuk bisa belajar mandiri di era pandemi, belajar mandiri di era digital. Semangat bangkit kembali bersama multi generasi NKRI. Ini menjadi semangat nyata. Bagaimana kita menumbuh kembangkan bahwa citra kita, semangat kita untuk terus menyinari dunia agar kita menjadi seperti bintang, bulan dan matahari. Harus selalu kita pupuk, harus kita bangun dengan super team. Belajar dan membelajarkan diri bersama melalui media-media online, melalui media-media jurnal, melalui e-book, melalui e-jurnal, melalui e-paper. Semua bisa menjadi sumber literasi kita. Dan itu semua akan berdampak. Dan dampak itu tentu saja akan menjadi era kebangkitan di masa pandemi. Dan inilah semangat kita untuk membangun dari sektor ekonomi, dari sektor pendidikan, dari sektor
pemerintahan, dari sektor politik, dari sektor hukum, semua kita bersama-sama membangun super tim untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Dan disinilah semangat kita bahwa aku cinta Indonesia, aku bangga Indonesia. Indonesia memang luar biasa. Itulah semangat yang harus kita bangun bersama multi generasi NKRI untuk mendorong, mendukung kebangkitan Indonesia di era pandemi, kebangkitan Indonesia di era digital, sehingga semangat itulah yang nanti akan menjadi peluang-peluang besar ke depan, seperti Mas Arfus, Mas Marvan, kemudian Mbak Sisi, semua generasi-generasi Indonesia. Ini akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita merealisasikan kehidupan ke depan agar Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap maju, Indonesia tetap bangkit. Dan semangat itu kita lakukan dengan berliterasi bersama Arfus Ratu Risa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia tercinta. Semangat bersama di era kebangkitan tentu menjadi semangat untuk merealisasikan berbagai komitmen semangat kita. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Risa, kita wujudkan kebangkitan Indonesia di era pandemi dan era digital dengan belajar dan membelajarkan secara mandiri. Salam hebat dan luar biasa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.